Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali dalam bahasan kelas 11 Matematika Wajib, yaitu bab program linier ya. Ini adalah bab yang baru pertama kali kita masuki. Kita cari tahu dulu nih, program linier itu artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, program itu kan artinya kumpulan suatu sistem. Jadi itu namanya program, kayak program belajar, program kegiatan sosial itu kan kumpulan-kumpulan dari sistem-sistem yang di dalamnya tuh ada banyak bidang kan kayak gitu. Nah, disebut program linier karena ini juga kumpulan dari persamaan linier yang sama-sama kita tahu. Kita belajar dulu ya. Persamaan linier, kita ingat-ingat, persamaan linier itu persamaan yang tidak ada bilangan berpangkat atau tidak ada bilangan kuadratnya. Kita boleh tulis seperti ini. Nah, ini salah satu contoh atau bentuk umum dari persamaan linier. Dengan ini kan A, B itu adalah koefisien. Terus ini ada X, ada Y. Ini X, Y itu disebutnya variabel. Sedangkan yang C tanpa variabel itu disebut konstanta. Nah, fungsinya apa sih kita belajar program linier dalam kehidupan sehari-hari? Program linier ini berfungsi untuk kita mengetahui nilai optimal suatu kendala atau nilai optimal ataupun nilai minimum dari setiap persoalan. Yang paling simpelnya boleh dibilang ini dibuat model matematika atau kita tulis saja model matematika untuk mencari nilai optimum ya. Nilai optimum atau keuntungan optimum. Nilai optimum itu bisa nilai optimum maksimal atau minimal ya, bisa keuntungan atau kerugian dari suatu kendala. Kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya orang-orang yang perusahaan itu menggunakan perhitungan program linier untuk memperkirakan kira-kira kalau misalkan orang jualan gorengan nih, gorengan kan banyak macamnya. Kira-kira kalau dia jual gorengan pisang gorengnya berapa, bal-balannya berapa, singkongnya berapa, yang bisa menghasilkan keuntungan paling besar. Ataukah dia hanya jualan pisang goreng aja biar keuntungannya besar, atau jual bala-bala aja, dan sebagaimana dia perhitungkan. Jadi program linier ini sebenarnya sangat bersentuhan sama kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Kita lanjut aja. Sebelum kita masuk ke program linier yang sesungguhnya, kalian harus memahami bagaimana cara membuat grafik dari pertidaksamaan linier. Kalau di sini kan Ustazah bikin persamaan linier. Kita masuk ke pertidaksamaan linier. Yang namanya pertidaksamaan itu kan pasti memiliki tanda-tanda kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Ini adalah tanda-tanda dari pertidaksamaan linier. Nah, yang akan kita bahas adalah cara menggambar grafiknya. Menggambar grafik pertidaksamaan linier. Boleh kita simpulkan ya, boleh saya simpulkan jika ada persamaan linier yang bentuk AX plus B plus C sama dengan 0, itu kita bisa buat dia yang namanya grafik. Pasti ada diagram Kartesius di sebelah sini, atau yang horizontal itu sumbu X, yang vertikal itu sumbu Y. Di sini kan X yang positif, di sini X negatif, di bawah itu Y negatif. Misalkan ada suatu linier itu artinya garis ya, persamaan garis, suatu persamaan garis dari AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini catatannya, jika dia kurang dari sama dengan, maka daerah arsir atau daerah himpunan penyelesaiannya itu yang sebelah kiri atau bawah dari garis. Sedangkan kalau dia lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah arsirnya atau daerah himpunan penyelesaiannya, daerah penyelesaian aja ya, jangan HP, itu sebelah kanan atau atas garis. Ini kalau yang bentuknya pertidaksamaan linier ya, contoh nih. Nah, berarti yang sebelah sini nih, sebelah kiri garis, perhatiin ya,
Berarti sebelah kiri garis boleh dibilang ini adalah daerah penyelesaian untuk yang bentuknya AX plus BY kurang dari C. Karena tandanya kurang dari atau kurang dari sama dengan ya. Boleh kurang dari sama dengan juga. Sedangkan yang warna ini nih, pakai warna ini aja deh. Warna biru. Yang warna biru ini adalah daerah penyelesaian jika AX plus BY-nya itu tandanya lebih dari C. Gitu ya. Semoga sampai sini mudah dipahami. Kita langsung contoh aja. Contoh. Gambarlah grafik dari kita yang simpel-simpel dulu aja ya. Dari yang satu variabel dulu aja. Yang A, misalkan grafik dari X kurang dari sama dengan 3. Bagaimana cara menggambarnya? Otomatis kita gambar dulu. Nah, ini kan X-nya itu 3. 3 itu kan positif, kita ambil X yang positif. Di sini kita bikin 3 di sini ya. Nah, terus gimana cara menggambar grafik pertidaksamaannya? Caranya adalah kita membuat yang namanya persamaan linear, kita bikin garis lurus kan. Garis lurusnya yang mana? Yang bisa melewati ini nih, si titik 3. Berarti garis lurusnya satu-satunya adalah ke bawah gitu kan. Garis lurusnya itu satu-satunya ke bawah atau vertikal. Terus daerah penyelesaian yang mana? Kurang dari berarti daerah arsir adalah daerah kiri garis. Berarti ini daerah penyelesaiannya. Gampang ya. Kita lanjut yang B. Misalkan kalau X lebih dari sama dengan min 2, maka kita gambarnya yang X negatif 2 aja di sini. Terus kita bikin garis kan berarti yang melewati min 2 ya. X lebih dari min 2. Maka kita bikin lebih berarti kanan garis ya. Nah, ini dia daerah penyelesaiannya. Lagi, itu kan kalau X. Gimana kalau Y? Yuk kita coba kalau Y ya. Misalkan Y lebih dari sama dengan min 2. Nah, di sini kan Y-nya negatif 2, berarti kita fokus gambarnya di sumbu Y yang negatif. Ini kan negatif 2, berarti gambar di sini ya, negatif 2. Nah, kita gambar garis yang melewati titik min 2, berarti gambar garisnya itu tiduran, ya gak? Ingat sumbu X, ini sumbu Y. Lebih besar, maka lebih besar dari min 2, berarti yang diarsir adalah bagian atas garis ya, lebih besar dari min 2. Ya iyalah, jelas kalau makin ke atas kan nilai Y-nya semakin besar. Lanjut, yang kok B lagi nih, C. Yang D, misalkan Y kurang dari 5. Gimana kalau Y kurang dari 5? Oh iya, Y-nya yang positif ya. Nah, itu pentingnya membuat perkiraan. Ini kan Y positif, berarti yang gini gambarnya. Anggap ini 5. Yuk kita gambar garisnya yang melewati 5. Kurang dari, berarti kalau kurang dari daerah yang diarsir adalah yang bagian bawah. Ini daerah penyelesaiannya, ya tadi ini daerah penyelesaiannya. Seperti itu ya. Itu masih satu variabel, baru X sama Y aja. Gimana kalau misalkan bentuknya agak kita variasiin lagi nih. Yang min 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Berarti kita fokusnya sama X-nya aja ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. X-nya dari negatif 2 sama 4. Nah, terus gimana nih kalau ada dua angka gini? Ya berarti kita membuat dua buah garis yang melewati min 2 dan yang melewati 4. Terus daerah penyelesaian yang mana? Lihat, di soal X itu diapit di tengah-tengah min 2 dan 4. Otomatis di sini pun daerah penyelesaiannya adalah yang tengah-tengah antara garis min 2 dan 4. Seperti itu ya. Begitupun kalau misalkan soalnya itu adalah min berapa ya? Min 2 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 3. Jadi kita fokus untuk menggambar Y. Ini X, ini Y. X-nya min 2 sampai 3. Kita gambar garis lurus yang melewati min 2 dan 3. Ya, Y-nya terletak di antara min 2 dan 3. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini ya.
masih mudah dipahami. Yuk, terus kita beralih ke soal grafik program linear yang sesungguhnya. Gimana kalau misalkan terdapat dua buah nilai yang sama, dua buah variabel di dalam sebuah grafik. Kita pakai misal 2x dikurang 5y kurang atau lebih aja dulu deh, lebih dari sama dengan 10 misal. Nah, langkah yang pertama, kalau misalkan ada x dan y dalam suatu pertidaksamaan, maka kita tentukan dulu titik koordinatnya atau titik potongnya. Tulis lagi 2x min 5y, kita bikin sama dengan 10 dulu aja ya, untuk memudahkan mencari x-y-nya. Nah, di sini tugas titik potong itu membuat x sama dengan 0 dan membuat y sama dengan 0. Di sini x, di sini y. Yang pertama membuat x sama dengan 0. Berarti di sini 2 kali 0, ya udah ini kan 0. Tinggal min 5y sama dengan 10. Berarti kita punya pindah ruas y sama dengan 10 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 2. Kalau yang ini buat y-nya 0, berarti kita tinggal punya 2x sama dengan 10. Berarti kita punya 2x sama dengan 10, x sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Di sini saat x-nya 0, y-nya min 2, saat y-nya 0, x-nya 5. Gitu ya. Terus cara gambarnya gimana? Ya udah digambar aja sesuai dengan koordinatnya. Kita gambar. Nih x, nih y. X-nya min 2, X-nya 5. Oh, kita harus fokus di sini ya. Fokusnya lihat di situ kan y-nya negatif. Berarti kita bikinnya gini aja, fokus sama y yang negatif. Ini X-nya 5. Nih, X ini kan X, y. Ingat-ingat y-nya min 2. Min 2. Berarti di sini kita tarik garis min 2 dan 5. Nah, nyampe sini tinggal nentuin himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya itu kita lihat dari pertidaksamaannya. Ini kan lebih dari 10. Tadi lebih dari, berarti yang diarsir adalah daerah sebelah kanan. Berarti kita bikin di sini daerah penyelesaiannya sebelah kanan garis. Ini adalah DP-nya. Seperti itu. Gampang ya? Kita lanjut. Gimana kalau dijadikan satu nih? Nah, ini udah baru nih, benar-benar program linear, enggak cuman satu, enggak cuman kombinasi dari satu ya, dari 2. 3x min 4y kurang dari 12 saja, dan x kurang dari 5. Nah, kalau kayak gini sama cara yang pertama tadi, kita tentuin dulu titik potongnya. Tulis 3x min 4y sama dengan 12. Di sini bikin x-nya 0, maka min 4y sama dengan 12. Berarti y sama dengan 12 dibagi min 4 sama dengan min 3 ya. Terus ini untuk y di sini y-nya 0, berarti ini tinggal kita punya 3x sama dengan 12, berarti x sama dengan 12 dibagi 3 ya, sama dengan 4. Yuk kita bikin. X-nya min 3. Di sini ya, x min 3. Salah, x-nya 4. Kita salah gambar lagi nih. X-nya 4, Y-nya negatif 3. Kita gambar garis red. Nah, kurang dari itu daerah yang diarsir adalah yang sebelah kiri garis ya. Terus ada lagi nih, X kurang dari 5. Berarti kita perlu bikin satu titik lagi di sini, titik 5. Terus kita gambar garis lurus yang melewati angka 5. Kurang dari 5 berarti yang diarsir daerah sebelah kiri garis. Nah, sini ya. Nah, terus daerah penyelesaiannya yang mana? Daerah penyelesaiannya yang dilewati oleh 2 kali arsiran. Maka daerah penyelesaiannya yang ini ya. Mau daerah yang ini tuh.
Daerah yang sebelah sini enggak, ini karena dia tidak dilewati oleh garis biru. Seperti itu ya. Kita contoh lagi. Gimana kalau soalnya adalah sekarang I ya. I 2x min y kurang dari sama dengan 6 dengan x nya harus lebih dari 0 dan y nya harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kalau boleh kita tulis cepat aja langsung titik potong. Kalau x nya 0 berarti y nya min y sama dengan 6, berarti y sama dengan min 6 gitu ya. Terus kalau y nya yang 0 berarti tinggal 2x sama dengan 6, berarti x sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Udah, tinggal kita gambar. Y nya min 6, x nya 3, kita bikin seret, kurang dari, maka daerah arsirnya adalah yang sebelah kiri garis. Nah gitu ya. Ingat ini sumbu x positif, yang ini sumbu y positif. Nah tapi lihat syaratnya, kita hanya ambil daerah penyelesaian yang sesuai dengan soal. Soalnya itu x nya lebih dari 0 dan y nya lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti kita pakai x yang positif, y lebih dari 0 juga sama, kita ambil di daerah y yang positif. X positif, y positif itu daerahnya hanya di sini nih, dibatasi di kuadran 1 ya kan, berarti daerah penyelesaiannya hanya yang ini, yang positif. Ini enggak kena, ini enggak kena karena di sini nilai y-nya negatif, kalau di sini x-nya negatif, ini juga sama, ini enggak kena. Jadi daerah penyelesaiannya kalau misalkan kita pakai merah cuman yang daerah sini aja ya. Seperti itu. Nah, sampai sini semoga dipahami. Nanti kalau misalkan ada soal yang bentuknya tuh dua-duanya ada, maka tinggal digambar titik potong dua-duanya. Misalkan dua-duanya itu adalah persamaan linear 2x min y kurang dari 6 sama 3x min 5 kurang dari sama dengan 15. Berarti kalian bikin titik potongnya ada 2, terus lalu digambar gitu ya. Atau boleh kita contoh deh satu lagi. Ini contoh yang J berarti ya. Misalkan 2x min y lebih dari sama dengan 4 sama 3x plus 5y lebih kurang dari sama dengan 15. Berarti ini kan titik potong nih, kita cari. Saat x nya 0 berarti ini kan min y sama dengan 4 atau y sama dengan min 4. Terus saat y nya 0 maka x nya sama dengan 2x sama dengan 4 ya, kan y nya 0, tinggal 2x sama 4, x sama dengan 2. Kalau di sini kalau x nya 0 berarti 5y sama dengan 15, berarti y sama dengan 3, 15 bagi 5. Kalau ini y sama dengan 0 berarti 3x sama dengan 15, berarti x sama dengan 15 bagi 3, 5. Oh ya, misalkan soalnya tambahin satu lagi ya, dengan syarat x dan y nya harus lebih dari sama dengan 0, berarti harus sama dengan positif. Ini soalnya, yuk kita gambar. X nya pakai warna ini aja, x nya 2 dan 5, 2 pasangannya y nya min 4, berarti boleh kita satuin di sini garisnya ini ya. Terus x5 y nya 3, di sini y nya 3. Dah, baru kita tentuin yang pertama lebih dari 2x min y lebih dari, berarti kan daerah arsirnya sebelah kanan. Sedangkan kalau yang ini kurang dari, berarti daerah arsirnya sebelah kiri. Pakai warna yang lain, sebelah kiri ya. Kalau udah, nah lihat syaratnya x lebih dari 0, y lebih dari 0, berarti kita ambil daerah yang terkena warna 2 kali dan berada di x positif dan y positif. Yang mana yang kena daerah 2 kali? Kita tandain ya, kita batasin pakai kuning. Ini kan kena arsir 2 kali warna di sini, berarti DP-nya tuh hanya sekecil ini, seperti itu.
Ya, semoga dipahami. Sekian dulu pelajaran kita untuk hari ini. Mohon maaf jika ada salah penulisan maupun penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.